Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koristia Fadilah, eh, program studi ilmu keperawatan PSIK 6B. Jadi di sini saya akan melakukan pengkajian paliatif, ESAS atau Edmonton Symptom Assessment Scale, ECOG dan Karnowski. Jadi sebelumnya saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu. ESAS bertujuan yaitu untuk membantu penilaian untuk 9 gejala umum pada pasien kanker. Biasanya yang dinilai yaitu nyeri, kelelahan, depresi, kecemasan, rasa kantuk, nafsu makan, kesejahteraan, dan sesak nafas. Untuk di sini ada penilaiannya ada 0 sampai 10, yaitu dari 0 yang tidak ada gejala, lalu 1 sampai 3 yaitu merasa gejala tetapi tidak mengganggu aktivitas fisik, 4 sampai 6 yaitu merasakan gejala, mulai mengganggu aktivitas fisik dan mulai mencari pengobatan, 7 sampai 10 yaitu merasakan gejala, ada gejalanya, sangat mengganggu aktivitas fisik dan tidak dapat melakukannya dengan normal. Untuk ECOG sebenarnya hampir sama dengan Karnowski, yaitu melakukan penilaian terhadap aktivitas sehari-hari atau aktivitas fisik pasien. Perbedaannya di sini yaitu di skor atau bagaimana penilaiannya. Jika ECOG itu dari skala 0 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan Karnowski menggunakan persentase dari 0 sampai 100. Dalam skala ECOG, yaitu 0 masih sepenuhnya aktif atau tanpa hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. 1 terdapat hambatan, tapi masih mampu melakukan pekerjaan rumah. Yang kedua, yaitu hambatan banyak, 50% untuk tidur dan hanya mengurus dirinya sendiri. Skor 3 hanya mampu melakukan pekerjaan tertentu dan lebih dari 50% untuk tidur. Skor 4 yaitu tidak dapat beraktivitas banyak, biasanya hanya bisa di kursi atau di tempat tidur. Skor 5 yaitu meninggal dunia. Untuk Karnowski sendiri, persentasenya dimulai dari 100. 100 berarti nilai normal dan tidak ada keluhan maupun tanda-tanda penyakit. 90% yaitu mampu melakukan aktivitas normal, terdapat beberapa gejala dan tanda penyakit. Untuk 80% yaitu aktivitas normal, terdapat kesulitan karena beberapa gejala dan tanda penyakit. Untuk 70% yaitu merawat diri dan tidak mampu melakukan kegiatan normal atau bekerja. 60% perlu mendapatkan bantuan dan hanya dapat mengurus kebutuhan paling pribadi. Untuk 50% yaitu sering memerlukan bantuan oleh orang lain maupun tenaga kesehatan atau dan perawatan medis. Untuk 40% cacat, tidak dapat diindikasikan masuk rumah sakit dan tidak ada resiko kematian. Untuk 20% pasien sendiri akan merasa sangat sakit dan membutuhkan perawatan inap dan memerlukan pertolongan suportif. Untuk 10% hampir meninggal, progresivitas penyakit cepat dan mematikan. Untuk 0% yaitu meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Koristia Fadilah. Saya yang berjaga pada shift malam hari ini.
benar dengan Ibu Lina ya. Nggih. Bisa Ibu sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya? Hendri Tamlina, tanggal lahir 27/11 tahun 66. Ya, benar ya, Bu. Jadi menurut rekam medis, Ibu memerlukan penilaian paliatif. Di sini tujuannya yaitu untuk menentukan perawatan yang sesuai dengan gejala yang Ibu rasakan. Di sini saya memerlukan waktu 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, pertama-tama marilah kita membaca bismillah bersama-sama ya, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya di sini pertama-tama akan memberitahukan di sini ada penilaian ESAS dan ECOG. Nanti kita akan melakukan penilaian ESAS terlebih dahulu, Bu. Jadi di sini skornya ada 0 sampai 10. Yaitu 0 berarti tidak ada gejala, 1 sampai 3 Ibu merasakan gejala tapi tidak mengganggu aktivitas fisik, 4 sampai 6 Ibu merasakan gejala terus mulai mengganggu aktivitas fisik dan mulai mencari pengobatan, 7 sampai 10 Ibu merasakan gejala dan ada gejala dan sangat mengganggu aktivitas fisik dan tidak dapat melakukannya dengan normal. Begitu, Bu, sudah mengerti? Pertanyaan pertama, apakah Ibu merasakan nyeri? Skornya berapa, Bu? 3. 3 ya, Bu. Yang kedua, apakah Ibu merasakan kelelahan? Skornya berapa, Bu? 4. Apakah Ibu akhir-akhir ini merasakan mual dan muntah? Skornya berapa? 4. Berarti merasa mual ya, Bu. Terus apakah Ibu merasakan depresi atau sedih berkepanjangan? Skornya 0 sampai 10 berapa, Bu? 3. Ya. Apakah Ibu merasakan cemas dengan penyakit yang Ibu rasakan sehingga Ibu tidak bisa tidur? Skornya berapa? 4. 4. Apakah Ibu sering merasakan mengantuk? Skornya berapa? 4. Apakah akhir-akhir ini Ibu tidak nafsu makan? Skornya 4. Skornya 4. Berarti untuk sejahtera Ibu berapa, Bu? Ibu merasakan sejahtera tidak? Jika tidak bisa 0 sampai 3 atau berapa, Bu? 3. 3. Terus apakah Ibu merasakan sesak nafas? Skornya berapa? 4. 4. Selama ini aktivitas sehari-harinya seperti bagaimana, Bu? Yang melakukan kegiatan rumah tangga biasa. Tidak bekerja ya, Bu? Tidak. Ya, Bu. Baik, Bu, penilaiannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan menentukan perawatan yang akan Ibu lakukan sesuai dengan gejala yang tadi Ibu udah itu ya, Bu, isi gitu ya, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Setelah ini akan ditanyakan apa lagi kira-kira ya, Mbak? Udah selesai, Bu. Oh, sudah. Sudah. Ya, enggak ada pertanyaan. Ya, jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama ya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya, Bu, saya pamit dulu. Nanti saya akan kembali lagi. Apabila Ibu butuh bantuan bisa menghubungi saya. Baik, Bu, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.